warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Gimana teman-temannya? Semuanya hadir? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Dan alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran lebih dahulu silakan ketua kelas memimpin doa. Teman-teman sudah belajar harus berdoa. Berdoa selesai. Baik. Baik, adik-adik sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang norma dan peraturan dalam bermasyarakat. Ya. Tapi kemarin kita sedikit sempat membuka ya tentang materi ini. Ya, dan hari ini sedikit ada pengulangan berkaitan dengan materi yang kemarin kita pelajari. Ya, kemarin kita pelajari. Sebelum itu saya akan tanyakan kepada saudara siswa, Rifta, mohon dijelaskan apa perbedaan antara norma dan peraturan? Silakan. Norma berasal dari kebiasaan, nilai-nilai dan tradisi masyarakat dan tumbuh dan berkembang secara alami. Norma tidak diciptakan oleh otoritas formal, melainkan diterima dan dipraktikkan secara sukarela oleh anggota masyarakat. Peraturan diciptakan oleh otoritas formal seperti pemerintah, lembaga, negara, atau organisasi tertentu. Peraturan dibuat dengan tujuan yang jelas dan tertulis serta memiliki mekanisme penegakan yang tegas. Oke, siap tepuk tangan. Baik, terima kasih kepada Rifta yang sudah menjawab pertanyaan saya. Ya, kita lanjut. Jadi kita akan mempelajari tentang norma dan peraturan dalam bermasyarakat. Tapi terlebih dahulu kita perlu ketahui apa sih sebenarnya norma dan juga peraturan. Ya. Jadi norma atau aturan adalah aturan yang mengatur interaksi, ya, aturan yang mengatur interaksi antar perilaku sesama masyarakat, ya, internal pribadi dan juga individu. Ya, kemudian dan ini semuanya baik bermasyarakat maupun individu ini sangat nyambung, ya, harus nyambung. Jangan sampai ada yang tidak koneksi, ya. Jangan sampai ada yang tidak masuk koneksi untuk berkaitan dengan hal ini. Kemudian di balik adanya norma dan juga peraturan itu ada yang namanya kebiasaan, ya, punya kebiasaan dan adat istiadat di setiap daerah. Di setiap daerah, setiap masyarakat pasti punya adat istiadat dan juga kebiasaan. Sekarang saya akan tanya, kebetulan kita semua ini suku Bugis. Suku Bugis itu biasanya suku Bugis itu memiliki adat yang sangat kental, ya. Di antaranya ada acara keagamaan. Kira-kira mungkin ada yang masih ingat kira-kira apa yang diadakan di dalam suku Bugis? Ada yang tahu? Ada yang tahu acara keagamaan suku Bugis yang biasanya setiap orang naik haji dan sebagainya? Acara apa? Acara balasan haji, ya. Acara balasan haji itu yang sangat kental di suku Bugis. Ya, kemudian ada lagi yang namanya itu saudara Partai Lepe dan juga yang lainnya. Itu semua tradisi bagian dari suku Bugis. Ya. Kemudian di balik kebiasaan dan juga adat istiadat ada pula persamaan. Ya, antara adat istiadat dan persamaan ini, kebiasaan ini, keduanya mencerminkan nilai-nilai dan identitas suatu masyarakat di daerah tersebut. Jadi kita tidak bisa pungkiri, karena kalau pada saat anti istiadat itu kita langgar, tentu pasti di tempat tersebut akan terjadi sesuatu yang mungkin berbahaya dan sebagainya, dan tentunya masyarakat tidak banyak yang menyukai. Paham sampai sini? Ya, kita lanjut. Nah, ini ada pula perbedaan, ya. Ada pula perbedaan antara kebiasaan dan adat istiadat. Di antaranya perbedaannya terdiri dari yang pertama legalitas, ya,
Yang kedua ada sifat. Ya. Yang pertama dulu legalitas. Jadi legalitas adat istiadat memiliki legitimasi yang lebih kuat daripada kebiasaan karena dianggap suci dan wajib dipatuhi. Yang pertama. Yang kedua secara sifat. Sifat ini kebiasaan lebih bersifat individual, sementara adat istiadat lebih ke bersifat mulai, ya. Kemudian lanjut ada perilaku yang mencerminkan antara sikap mematuhi norma. Jadi yang pertama, kita harus menghargai orang lain. Yang kedua apa? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini secara individu, ya. Secara individu. Yang ketiga apa? Disiplin. Dan yang terakhir ada jujur. Ini empat ini semua kebiasaan atau juga sikap yang harus dipegang oleh individu. Ya, orang itu pribadi wajib ini dipegang ketika di suatu daerah. Maka kita harus memiliki itu. Kemudian perilaku yang mencerminkan sikap mematuhi peraturan. Yang pertama, kalau di negara kita harus menghargai yang namanya hukum, ya. Karena kalau kita tidak menghargai hukum, pasti kita kena pelanggaran. Nah, dan tentunya apabila kita melanggar, pasti kena yang namanya sanksi. Ya, contoh kecil, ketika kita tidak menghargai hukum, kita buat masalah di suatu daerah, anggaplah itu sedang mencuri atau sedang melakukan hal-hal yang tidak baik, pasti bakal ditangkap polisi, gitu kan? Ditangkap polisi atau ditangkap oleh tokoh adat di situ. Entah nanti dihukumnya secara adat atau dihukumnya secara hukum negara. Jadi itu. Kemudian yang kedua, menjaga ketertiban. Ini harus kita pegang, ya. Di setiap daerah atau di setiap tempat wajib ini menjaga ketertiban, ya. Karena kalau kita tidak bisa menjaga ketertiban suatu daerah, pasti akan terganggu semuanya. Akan ricu, terjadilah yang namanya apa? Demo, ricu dan sebagainya. Itu kalau kita tidak bisa menjaga ketertiban. Terima kasih sudah memperhatikan materi yang kita bahas hari ini, yaitu tentang norma dan peraturan. Untuk memperkuat materi yang telah saya berikan, saya akan memberikan tugas diskusi yang harus kalian kembali diskusi dengan teman-teman kalian, dan saya akan bagi tiga kelompok 1, 2, dan 3. Ya, nanti silakan kalian berdiskusi berkaitan dengan materi-materi kalian. Yang pertama ini kelompok 1 tentang norma dan peraturan. Ya, kemudian materi yang harus diberikan adalah jelaskan pengertian tentang norma, apa saja jenis-jenis norma dan jelaskan masing-masingnya. Kemudian yang ketiga, berikan contoh penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1. Kemudian yang kelompok 2. Kelompok 2 itu pengertian peraturan. Yang menjadi bahan diskusi adalah jelaskan pengertian peraturan, apa saja jenis-jenis peraturan. Kemudian berikan contoh penerapan peraturan di kehidupan sehari-hari. Dan yang kelompok 3, jelaskan fungsi dan peran norma. Ya, yang pertama jelaskan fungsi dan peran norma dan juga peraturan dalam masyarakat. Kemudian bagaimana cara kita menjaga menegakkan norma dan peraturan dalam masyarakat. Jadi biar masing-masing kelompok sudah ada materi diskusinya yang harus kalian diskusikan dengan juga teman-teman kalian. Ya, silakan diambil. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Oke. Ya baik, saya beri waktu 30 menit untuk mendiskusikan materi-materi yang sudah saya berikan. Ya, diharapkan bisa menyampaikan dengan baik. Silakan. Diskusinya sudah selesai. Sudah ya? Tidak ada yang ditanyakan? Oke, sudah aman. Kelompok 2 bagaimana? Oke, aman. Kelompok 3? Oke, aman. Silakan untuk masing-masing kelompok bisa maju untuk menyampaikan hasil diskusinya. Mulai dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 dulu deh. Kelompok 3. Silakan sampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan menyampaikan diskusi kami yang berjudul jelaskan fungsi dan peran norma. Materi yang akan kita bawakan adalah pertama, fungsi dan peran norma dan peraturan dalam masyarakat. Kedua, bagaimana cara kita menjaga dan menegakkan norma dan peraturan dalam masyarakat. Dan kita ketahui bahwa norma dan peraturan merupakan dua elemen yang penting dalam kehidupan masyarakat. Keduanya memiliki visi dan peran yang saling terkait untuk menciptakan ketertiban dan kestabilan sosial. Fungsi norma pertama adalah sebagai pedoman berperilaku. Kedua, menciptakan ketertiban dan kestabilan sosial. Ketiga, mengenali perilaku. Keempat, membentuk identitas sosial. Kelima, meningkatkan solidaritas. Dan juga para norma adalah membentuk sistem sosial. Kedua, menjaga nilai-nilai sosial. Ketiga, menyelesaikan konflik. Keempat, melindungi hak-hak individu. Kelima, memproduksi kesejahteraan sosial. Dan fungsi peraturan ialah pertama, melengkapi norma. Kedua, memaksa kepatuhan. Ketiga, menciptakan keadilan. Keempat, melindungi kepentingan umum. Kelima, menjaga kestabilan nasional. Cukup itu saja yang sempat saya sampaikan dari kelompok 3. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada kelompok 3 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya sangat luar biasa. Ya, kemudian kita akan lanjut. Ya, ada lagi pembahasan menarik dari kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya berkaitan dengan materi yang sudah saya berikan. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Baik, ayo kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang menciptakan ketertiban dan peraturan tentang pengatur berlaku dan tindakan manusia agar tercipta ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, melindungi hak dan kewajiban. Peraturan melindungi hak dan kewajiban setiap individu dan masyarakat. Yang ketiga, menjaga keadilan. Peraturan memastikan bahwa semua orang diperlakukan secara adil dan setara. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan. Peraturan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif. Jenis peraturan. Peraturan perundang-undangan dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan. Contohnya undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan lain-lain. Yang kedua, aturan sosial. Dibuat dan disepakati oleh masyarakat. Contohnya norma, adat istiadat, tradisi, dan lain-lain. Yang ketiga, aturan organisasi. Dibuat oleh organisasi atau kelompok tertentu. Contohnya aturan sekolah, aturan perusahaan, dan lain-lain. Cukup, mungkin itu hasil diskusi kami dari kelompok 2 dan dikurangnya mengumpulkan wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ya, kemudian kita akan melanjutkan. Ya, ini pembahasan yang terakhir berkaitan dengan norma, ya, yang akan disampaikan dari kelompok 1. Silakan, kelompok 1 disampaikan secara singkat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil diskusi kami tentang mengenai norma dan peraturan. Norma adalah bidang Perhatikan. yang mengatur perilaku manusia dan masyarakat. Peraturan adalah aturan yang dibuat oleh suatu lembaga atau organisasi yang berwenang. Apa saja jenis norma? Jelaskan masing-masing. Norma agama.
Tidak ada. Kelompok 2 ada yang bertanya mungkin terhadap kelompok 3 berkaitan dengan diskusinya, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari kelompok berapa ini? Kelompok 3, silakan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3, yaitu menurut Anda apakah yang terjadi jika norma dan peraturan tidak ada dalam masyarakat? Ya, silakan Pak. Ya. Silakan dijawab. Pertama-tama dengan saya dari kelompok 3 untuk menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Jika norma dan peraturan tidak ada dalam masyarakat, maka akan terjadi kekacauan dan di integrasi sosial. Berikut beberapa kemungkinan konsekuensinya. Pertama, kekacauan dan ketertiban. Tanpa norma dan peraturan yang mengatur perilaku, orang akan bebas melakukan apa saja yang mereka inginkan. Maka akan terjadi perselisihan, perkelahian, dan bahkan kekerasan. Masyarakat akan menjadi kacau dan tidak terkendali. Kegiatan ekonomi dan sosial akan terhambat. Kedua, ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Tanpa peraturan yang melindungi hak individu, orang yang kuat dan berkuasa akan mendapat mengeksploitasi orang lain. Kelompok minoritas akan lebih rentan terhadap diskriminasi dan pelecehan. Masyarakat akan kehilangan rasa keadilan dan kesejahteraan. Ketiga, kehancuran moral dan kemunduran sosial. Tanpa norma yang menanamkan nilai-nilai moral, masyarakat akan mengalami kemunduran moral. Lembaga-lembaga sosial seperti keluarga, sekolah, dan agama akan melemah. Masyarakat akan kehilangan rasa kohesi dan solidarasi. Itu saja jawaban dari kelompok 3. Baik, terima kasih dari kelompok 3. Terima kasih juga dari kelompok 2 yang telah memberikan pertanyaan dan kelompok 3 yang telah menjawab. Tepuk tangan. Jadi tadi itu ada dijelaskan tentang disintegrasi sosial. Ya, disintegrasi sosial itu maksudnya permasalahan sosial, permasalahan komunikasi, dan juga permasalahan berkaitan dengan yang lainnya. Itu namanya disintegrasi sosial. Ya, jadi sesama teman atau sesama sahabat itu ada kesalahan komunikasi, ya, kesalahan pekerjaan dan sebagainya. Itu namanya disintegrasi sosial. Paham sampai sini ya? Nah, ini kelas 3. Baik, adik-adik sekalian, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya, semoga besok kita bisa bertemu lagi dan akan melanjutkan pembelajaran kita berkaitan dengan norma-norma ini. Karena begitu banyak hal yang harus kita pelajari dan begitu banyak hal-hal yang harus kita ketahui dan juga akan diamalkan di masyarakat. Ya, paham sampai sini? Paham.